Kira-kira lebih sial mana? Ban bocor jam 2 malam atau dukung MU? Nah, dua-duanya memang sial. Ya, saya tahu yang terakhir. Tapi Mas Win yang asalnya dari Thailand ini adalah tokoh sial di seluruh dunia. Namanya sih kalau menurut bahasa Inggris artinya menang-menang. Tapi dalam hidup Win, ia nyaris tidak pernah menang. Lahirnya di biang lala, pas mati listrik pula. Bapaknya cuma bisa teriak-teriak sambil panik. Dan gak tahu harus berbuat apa di sana. Akhirnya cuma tolah-toleh, bismillah anakku jadi soleh. ต้มบะหมี่ Udah itu aja, ya jelas belum. Waktu kecil sakit-sakitan, gede dikit main ayunan talinya putus. Nah, pas hobinya masak, dapur rumahnya ikut kebakaran. Win lelah dengan semua kesialan itu, dan pada akhirnya ia memilih jadi bandar togel di kampungnya. Cocotnya bukan solusi, cok. Ya sebenarnya Win tahu itu salah, tapi ya gimana? Pemerintah sana juga nge-backing. Ya dia, ya udahlah gas aja. Kayak pemerintah mana gitu ya. Tapi lama-lama sisi nurani Win ini mikir, kayaknya dosa nih. Dan dari situlah Win mulai berpikir keras cara untuk bisa keluar dari lingkaran setan perjudian. Sambil mikir gimana caranya ia keluar, Win menikmati angin sepoi-sepoi dulu di tepi jembatan. Dan disinilah minusnya otak Mas Win. Ia tidak sadar kelakuannya itu mengumpulkan banyak masyarakat yang mengira Win ingin melompat dan mengakhiri hidupnya. Nah ini saya kasih tahu kenapa Win ini cocok jadi duta sial di seluruh dunia. Sugeng, mainkan! Tapi apakah masyarakat lalu peduli? Mungkin iya, tapi sedikit. Karena mereka lebih memilih untuk beli togel dengan angka yang artinya lompat dari jembatan. Kalian nggak paham kan? Nah, saya paham. Ya Allah. Ya, saya paham sekali. Ya Allah, kon rusak oribu, cok. Lalu bagaimana nasib Win? Ya udah jelas COD dengan malaikat maut. Tapi yang jadi masalah bukan soal itu. Yang jadi masalah, Win belum sadar kalau dirinya sudah tiada. Namanya juga dewan jadi hantu ya, jadi wajar agak kaget dikit waktu ditabrak mobil tapi nggak kena. Nah, disitulah tiba-tiba ada satu orang asing yang memanggilnya sebagai hantu pemula. Wangai marublah. John adalah orang yang akan mendampingi hari-hari Win sebagai hantu pemula. Tak peduli Win masih tak terima dengan dirinya yang sudah berpindah alam, John akan tetap memberikan tutorial menjadi hantu pemula. ผมโอเคแล้วพี่ Win tidak mau menangis terlalu lama. Apalagi yang mau ditangisi kalau sepanjang hidup Win memang sudah dipenuhi dengan sial, dan ya penuh sial. Melihat mental Win yang sudah kuat, John pun memulai ospeknya. Pertama-tama, setiap hantu punya meteran karma baiknya selama mereka hidup. Meterannya akan ditampilkan di HP yang otomatis dimiliki semua hantu. Dan setiap poin yang dimiliki bisa dipakai untuk banyak hal. Mulai dari beli makan atau mengaktifkan skill-skill khusus hantu, seperti pemanjang lengan atau menjadi tak kasat mata. Tapi, hantu tak bisa mengisi sendiri meterannya dan hanya tergantung pada yang masih hidup, lalu mengirim doa dan sajen pada hantunya. Jadi setiap hantu harus menggunakan poin demi poinnya, harus secara bijak. Sebelum semuanya mulai, John ingin tahu berapa poin yang Win miliki. ทำบุญมั้งมันเนี่ยมึงอะ Karena di sana percaya dengan konsep reinkarnasi, John sudah mengingatkan tidak ada yang tahu kapan mereka akan reinkarnasi. Karena yang menentukannya adalah bos. Bos yang John juga tidak tahu seperti apa wujud dan bentuknya. Ospek hantu pun dilanjut. Kini Win diajak John ke sebuah mall. Win sebenarnya heran. Kenapa hantu-hantu yang ada tidak seperti di film horor yang terlihat mengerikan dan menjijikan? Tapi kata John, Win hanya bisa melihat wujud aslinya jika memakai kacamata khusus. ปั๊บเฮ้ยของจริงมันเชี่ยเหี้ยอะไรอะ Tutorial yang berikutnya adalah makan.
Win dan John akan makan di resto khusus hantu, dan yang jaga kakek-kakek mirip ownernya KFC. Tidak ada yang aneh dan tidak ada yang beda dengan makanan normal manusia. Yang berbeda hanyalah cara menikmatinya. Win untuk pertama kalinya akan makan dengan teknik menghirup. Tak seperti hantu pemula pada umumnya, Win sangatlah santai dan tidak banyak merenungi kematiannya. Ia justru bertanya satu hal. Kalau semua makanan yang ada harus dibeli memakai meteran karma baik, Win kemudian bertanya, apa yang akan terjadi jika poinnya habis? Apakah Win akan terakhir kembali menjadi gembok taman? Atau akan seperti apa nantinya? John hanya diam, seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Pada awalnya John memang enggan menjawab. Namun tiba-tiba sebuah alarm tanda bahaya muncul. Alarm yang menunjukkan jika ada hantu yang kehabisan stok poin karmanya dan kemudian menjadi iblis untuk selamanya. ถ้ามึงพลังบุญหมดมึง Tahu kalau yang bisa mengisi poinnya hanya doa dan sajen dari orang yang masih hidup, Win langsung ingin pulang. Sayangnya saat ia ingin masuk, Win terhalang portal bayangan yang sudah mengelilingi rumahnya. Aturannya memang begitu, roh orang mati tidak bisa asal datang, kecuali di hari ketiga dan hari ketujuh. John sebenarnya bisa membantu masuk, tapi itu termasuk sebuah kejahatan dalam dunia perhantuan. Tapi kalau memang Win harus memaksa, John hanya akan membantu Win jika itu adalah rumah orang lain. Baru saja kaki mereka akan melangkah pergi, tiba-tiba ada taksi datang. Ibu dan ayahnya tiba-tiba keluar dari sana. Mereka berdua tak melihat Win, tapi ibunya merasakan kehadiran sang anak di rumahnya. Orang tuanya baru saja pulang dari rumah sakit. Mereka masih tak bisa melepas Win begitu saja, dan terus mencoba pertolongan medis apapun untuk menyelamatkan Win. Tidak peduli jika harus mengorbankan semua tabungan, ayah dan ibunya pasti akan melakukannya. Saat tahu pandangan Win mulai kosong, John minta Win untuk beristirahat dulu dengan tenang. Ia tentu bertanya-tanya, di mana tempat yang cukup tenang untuknya bisa beristirahat. Bukannya takut, Win justru terpesona dengan kecantikan wanita yang terus-terusan memarahinya. Setiap detil wajahnya terus ia perhatikan, termasuk saat menghela nafas panjang dan kemudian mengibaskan poni depannya. Ya, walaupun begitu, Win tetap harus merapikan segala kekacauan yang ia buat. Tapi bukannya segera merapikan, Win malah sibuk menikmati para cantik Dewi Perahu Emas. Win tidak pernah bayangkan kalau Dewi Perahu Emas akan secantik ini. Padahal Win sudah sejak kecil beribadah di kuil Dewi Perahu Emas dan banyak mengirim doa padanya. Sang Dewi lalu menanggapi kalau panggilan Dewi rasanya terlalu tua untuknya. Maka dari itulah ia ingin dipanggil Farah saja. Farah sebenarnya tak pernah terpilih menjadi Dewi. Ia hanya hantu gelandangan biasa yang kerap berpindah dan hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi iblis saat poin mereka habis. Namun semuanya berubah saat Farah tak sengaja melihat Dewi Perahu Emas terlahir kembali. Dan inilah momen tepat baginya untuk mengisi posisi kosong itu. Namun berpura-pura juga tidak semudah yang Win kira. Banyak dewi-dewi palsu lain yang tidak berhasil bertahan di karirnya. Win coba bertanya lagi soal hal lainnya. Tapi Farah mulai emosi dan minta Win segera menemukan kotak berharga yang hilang karena ulahnya. Sembari istirahat, Farah khawatir dengan poin meteran milik Win yang kian menipis setiap harinya. Namun bagi Win tidak ada gunanya untuk peduli dengannya. Ibunya saja masih menolak kepergiannya. Jadi tak akan ada sajen ataupun doa yang bisa orang tuanya kirim dan menambah poinnya. Namun Win adalah pria dengan 1001 akal. Ia akan menjadi pengikut Farah. Dan setiap Farah mendapat sesajen, maka Win akan mendapat sebagiannya. Farah sebenarnya setuju. Tapi ada satu orang yang ingin membongkar kuil dan merubahnya menjadi sebuah mall. Orang yang punya niat itu adalah Alisa.
anak seorang konglomerat yang ingin melebarkan bisnis ayahnya. Dan rencana Win adalah masuk ke dalam mimpinya, lalu membuat Alisa berubah pikiran dan tidak membongkar kuilnya. เพราะฉันไม่มีจะเสียอยู่แล้วดิว Step pertama yang harus Win dan Farah lakukan adalah masuk ke dalam rumah Alisa. Dan itu adalah keahlian dari John. John memang akan membantu jika Win ingin masuk ke rumah orang lain. Tapi ada satu masalah lain. Setiap rumah dilindungi oleh jenis portal yang berbeda-beda. Ada yang dilindungi roh, ada juga yang dilindungi oleh leluhurnya. Bentar, biar John cek dulu. ยายระบบตายาย Dengan sedikit sajian jajan pasar, John membantu Win dan Farah untuk bisa masuk ke rumah Alisa. Oke, sekarang mereka sudah bisa masuk. Tapi masalahnya, siapa yang mau merasuki mimpi Alisa? Farah tidak bisa, Win juga sama. Tapi karena mereka sudah masuk ke rumah Alisa, Win setidaknya ingin mencobanya. เฮ้ย เฮ้ย Tahu kalau Alisa tertidur pulas, mereka mencoba mencari cara lain agar bisa masuk ke dalam mimpinya. Farah memberitahu ada beberapa opsi lainnya. Namun semua itu rasanya sama saja. Win tidak pernah berhasil masuk ke dalam mimpi Alisa. Mereka bertiga bahkan sampai dilempar keluar oleh leluhur yang menjaga rumah Alisa agar tidak mengganggu keturunannya lagi. John tidak ingin Win dan Farah menyerah. Karena itulah John lalu memberikan satu ide barunya. Mereka akan menunggu Alisa lewat. Lalu Farah akan muncul dan menakut-nakutinya. Dan Farah pun harus layaknya Dewi Perahu Emas, agar Alisa sadar kalau penunggu kuil yang akan digusur tidak terima dengan niat Alisa. Nah, setelah semua persiapan selesai, kini waktunya untuk menunggu Alisa dan Farah langsung beraksi. เฮ้ย สีขาว สีขาว มาแล้ว 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 Alisa tadinya baik-baik saja, tapi saat melihat Farah dengan dandanan seramnya, Alisa pun pingsan dan tidak sadarkan diri. Tidak tahu harus berbuat apa, mereka bertiga pun pergi sebelum hantu lainnya tahu dengan perbuatan mereka. Imbas dari kecelakaan tadi cukup di luar dugaan. Headline koran mengabarkan kecelakaan Alisa sebagai bentuk kemarahan Dewi Perahu Emas atas kemarukannya. Tapi kesialan Win semasa hidup memang masih mengakar kuat sampai ke arwahnya. Berita baik tadi ternyata disusul langsung oleh satu kabar buruk. Alisa datang ke kuil bersama dua dukun yang mukanya kurang meyakinkan. Farah mulai ketar-ketir dan takut ia akan kembali menjadi hantu gelandangan. Sementara Win dan John sebenarnya juga takut. Tapi mereka percaya kalau dukun yang Alisa bawa adalah dukun KW2 alias dukun palsu. เราสั่งไปเพียงมีดวงวิญญาณอยู่3 ดวงด้วยกัน มันก็อยู่ตรงนู้น Ya Allah, Mbak Alisa udah paling bener percaya sama orang kerasukan pintu sama belalang, malah percaya sama dukun. Alisa lama-lama sadar kalau dua dukun bodoh di hadapannya hanya orang bodoh yang lagi BU saja. Alisa tak lagi peduli dengan urusan gaib atau hal-hal lainnya. Yang jelas tidak butuh waktu lama bagi Alisa untuk meratakan kuil Dewi Perahu Emas. Satu kabar yang cukup membuat John dan Win terkejut. Kabar kalau Alisa benar-benar serius ingin meratakan kuilnya Farah tentu membuat Farah langsung murung. Ia hanya tak ingin menjadi hantu gelandangan dan tidak punya tempat tinggal. Win mencoba menenangkan Farah, tapi John tiba-tiba nyeletuk. Kalau ini adalah hari ketiga Win berpulang. Dan ini adalah momen yang tepat jika Win ingin pulang lalu menemui orang tuanya. งั้นเดี๋ยวผมมานะ อยู่ที่นี่มันหดหู่อะ Dan benar kata John, di hari ketiga tidak ada portal yang menutupi jalannya lagi. Ia dan Farah juga bisa masuk tanpa ada gangguan apapun. Namun sayangnya Win tidak datang di waktu yang tepat. Karena ia harus mendengar semua keluh kesah orang tuanya yang tabungannya hampir habis. Hanya demi bisa membayar biaya rumah sakit Win
agar menjaga asanya untuk tetap hidup. Iya, Win bukan anak orang kaya. Orang tuanya hanya berdagang di warung kecil dengan harga yang murah. Makanan yang memang ditunjukkan untuk orang-orang miskin agar bisa tetap makan enak. Dan Win hanya bisa bersedih. Hidup jadi beban keluarga, saat mati pun masih saja sama. Win lama-lama tak tega dengan kondisi orang tuanya. Win lalu berniat memberikan seluruh tabungannya agar ayah dan ibunya tidak perlu kepikiran lagi masalah uang. John tahu, baik Win dan Farah kini sedang didesak keadaan. Jadi ia punya satu ide lain lagi untuk mereka berdua. Pertama, Farah tahu kalau pengikutnya adalah para penjudi yang tidak pede memilih angka togelnya sendiri. Mereka bertiga akan bekerja sama menulis nomor-nomor yang sekiranya akan keluar di hari itu. Kemenangan demi kemenangan yang pengikutnya raih pasti akan meningkatkan kepercayaan masyarakat agar ikut menahan Alisa jika mereka ingin menggusurnya. Sialnya hasil yang diharapkan masih jauh dari tujuan. Hingga akhirnya mereka harus mulai memikirkan cara yang baru. Win pun punya satu ide, yaitu masuk ke dalam mimpi tetangganya dan memberikan angka jackpotnya kepada Tina. Dan kenapa harus Tina? Selain karena Tina adalah pelanggan terakhirnya sebelum tiada, ya karena Tina adalah sumber informasi di desa. Jika Tina tahu sesuatu, maka sekampung juga harus tahu semuanya. Alias, Tina akan dijadikan marketing kuil oleh Win. Tapi masalahnya masih sama. Baik Win dan Farah sama-sama tidak bisa masuk ke dalam mimpi Tina. Dengan suara melembut, Win bilang, Farah pasti bisa masuk ke dalam mimpi Tina. Farah langsung tunduk dengan semua kalimat lembut Win dan langsung menurutinya. Dengan titel sebagai perahu Dewi Emas, ternyata tidak membuat Tina langsung peduli begitu saja. Namun saat Farah bilang ia akan memberi angkat togel besok, Tina langsung memohon pada sang Dewi. Farah akan memberikan kombinasi nomornya besok pada Tina. Namun, ada satu syarat yang harus dan wajib Tina lakukan. Benar saja, keesokan harinya Tina langsung berburu nomor yang dimaksud. Ia jelajahi setiap sisi kapal untuk mencari di mana sang Dewi menyembunyikan nomornya. Segala gebrakan Tina yang serba gerusa-gerusu membuatnya tidak sadar kalau nomornya justru ia tutupi sendiri. Win lalu punya ide lain. Ia lalu menuliskan angkanya di bedak dengan angka 68. Angka yang harus dibuat menang di hari yang sama. Seperti pesan Farah di mimpi kemarin, Tina lalu memberikan angka 68 tadi pada ibunya Win. Win hanya berharap ibunya bisa mendapatkan uang lebih dari angka togelnya. Barulah Win, John, dan Farah memulai aksi yang berikutnya. Datang ke kantor togel untuk memastikan angka yang keluar nanti. Jelas itu tidak mudah bagi Win yang ditugaskan untuk mengambil angkanya. Di dalam ada 6 roda. Perwakilannya biasanya akan mengundi 2 roda mana saja yang akan diputar. Karena jika terlalu jauh, maka mustahil bagi Win bisa mengambilnya. Namun John selalu punya idenya. กรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ เบอร์6เปลี่ยนเร็วอีกเจ้าแม่เออ รางวัลหลักใจ ลูกนี้ก็ไม่ได้เบอร์4ถูกแล้วอย่าลูกนั้น Dengan teknik mengorek lubang yang Farah lakukan, roda undian togel pun berhasil diatur sedemikian mungkin. Win berusaha keras untuk bisa mengambil di angka yang sudah ia berikan pada Tina dan ibunya. Namun Tina tidak lupa apa arti terima kasih. Tina lalu membawa cukup banyak sesajen di kuil Dewi Perahu Emas. Persis seperti dugaan Win, Tina menyebarkan infonya secara masif ke pengikut-pengikut kuil lainnya. Anehnya, kenapa meteran Win tidak kunjung naik dan masih di situ-situ saja poinnya. Win awalnya santai. Di sini banyak makan dan rasanya tak ada gunanya memburu poin dengan cara buru-buru. John marah. Win tidak bisa santai-santai terus. Karena jika terus begitu, maka Win tidak akan pernah bisa memakai kekuatan apa-apa. Dan juga akan berubah jadi iblis dalam waktu yang tak lama lagi. Usut punya usut, ibunya Win ternyata tidak membeli nomornya. Karena ia tidak percaya dengan konsep judi bisa membuatnya kaya.
Tina tentu panik, karena jika Ibu Win tidak mendapatkan uang kemenangannya, maka Dewi Perahu Emas akan memutar leher Tina sebanyak 49,5 kali. Gebrakannya belum usai, Alisa kembali datang dan mewujudkan niat untuk meratakan kuilnya dengan tanah. Di mata Alisa, kuil ini hanyalah sebuah pembodohan. Angka togel yang Dewi berikan itu tidak nyata, dan mereka harusnya sadar. Tina tak terima dengan ucapan itu, dan mati-matian membela kuil mereka. Alisa lalu ingin membuktikan kalimatnya sendiri. Jika angka yang Dewi berikan besok keluar, maka Alisa akan membatalkan niatnya. Tapi jika angkanya tidak sama, maka Alisa akan meratakan kuil dengan tanah di keesokan harinya. Tawaran yang jelas membuat mereka semua mulai berpikir keras. Farah yang melihat Alisa begitu sombong pun segera beraksi untuk memberi bocoran nomor di keesokan harinya. Tina kali ini mengingatkan ibunya untuk membeli angka yang sama dengan yang Dewi Perahu Emas berikan. Namun perjalanan kali ini tidak semulus itu. Bagaimana tidak? Win dan yang lainnya tiba-tiba dicegat oleh 8 dewa pemberkat jackpot. 8 dewa yang juga ingin mengincar angka dan tebakannya masing-masing. Namun John minta Win dan Farah untuk masuk terlebih dahulu. John akan mengurus dewanya. 3 dewa aja saya minum, apalagi angka 8. Sepele. 3 dewa? Oh alah. Tidak tahu walunya, cuk. Sebelum semuanya dimulai, Farah minta Win untuk tidak memaksa dirinya karena Farah tidak ingin melihat Win menjadi iblis. Win lalu menjawab, apakah kau siap jadi hantu gelandangan yang tidak tahu harus kemana dan makan apa jika kuilmu ambruk nanti? Jika misi ini berhasil, itu tidak hanya membahagiakanmu, tapi juga memberiku kesempatan sekali saja untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang beruntung. Tak lama kemudian, Win kembali datang. 8 dewa pemberkat jackpot tadi rungkat semua di tangan Win. Jadi sekarang tidak akan ada gangguan lain untuk Win maupun Farah. Dan iya, mereka ternyata salah kaprah. Ternyata Alisa sudah menyiapkan dukun terbaiknya. Dukun yang mampu mengatasi satu rumah angker tanpa bantuan siapapun. Semua hantu di sana ia tangkap satu demi satu dengan mudahnya. Dan kali ini, Alisa berharap pada dukun itu untuk menggagalkan rencana Dewi Perahu Emas agar bisa mendapatkan angka yang sesuai dengan yang diharapkan. Farah benar-benar kesulitan untuk melawan. Kekuatan dukunnya jauh terlalu kuat untuk mereka hadapi. Beruntungnya, masih ada sedikit kesempatan. 2 roda yang diputar letaknya berdekatan. Jadi ada kesempatan untuk Win mengambil angka 24 sesuai dengan yang Farah tulis tadi. Farah lalu mendekat saat tahu rodanya kini ditutupi oleh api biru kiriman dari dukun Alisa. Seperti pesan Farah tadi, Win dilarang memaksakan apapun karena Farah tidak mau kehilangan Win. Namun Win masih kekeh. Ia merasa tak pernah berguna di sepanjang hidupnya. Selalu sial. Atau lebih parahnya, Win masih menjadi beban keluarga meskipun kini ia telah tiada. Dan Win ingin apa yang terjadi hari ini adalah kemenangan sekaligus keberhasilan pertamanya, tanpa peduli apapun resikonya. Tanpa diduga, poin karma baik Win terus meningkat dan terus meningkat. Tentu itu semua tak datang tiba-tiba. Orang tua Win sudah ikhlas dengan kepergian Win. Anggota tubuh Win yang masih dalam keadaan sehat pun didonorkan pada yang membutuhkan. Dan itulah alasan kenapa poin Win terus naik dan terus naik. Win sekali lagi berusaha untuk mengambil bola-bola yang ada. Angka 2 dan 4 sudah ada dalam genggaman. Dan harapan Win hanya satu. Mengambil angka 24 dan membiarkan kuil Farah bisa utuh berdiri tanpa gangguan dari Alisa. Namun sialnya, kadang ada usaha yang masih mengkhianati hasilnya. 2 5 Tahu kalau tebakan Dewi Perahu Emas tak sesuai dengan hasil yang ada?
Alisa tanpa ragu langsung bergerak untuk merobohkan bangunan kuil yang ada. Tanpa peduli adanya penolakan dari pengikut-pengikutnya. Sementara itu, Ibu Win sudah membelikan nomor togel untuk Tina. Nomor yang dulunya dipesan oleh Tina sebelum Win tiada. Namun Tina menolaknya, karena dia masih marah dengan prediksi bodoh Dewi Perahu Emas. Melihat itu, Ibu Win tak bisa apa-apa dan menyimpan nomornya. Malam harinya, Win datang ke rumahnya bersama Farah. Ia ingin sekali saja bertemu dengan ibunya. Atau kalau bisa, ia ingin berbicara dengan ibunya. Sayangnya kemampuan Win masih tak cukup mumpuni untuk masuk ke dalam mimpi ibunya. Dan Win kemudian menyerah. Ia akhirnya lebih memilih untuk duduk bersimpuh dan meminta maaf atas semua salah pada ibunya selama dia masih hidup. Win juga minta maaf kalau selalu menjadi beban untuk ayah dan ibunya. Dan tanpa diduga, tangan ibunya tiba-tiba ada di pundaknya. Win tercekat. Ibunya lalu bangkit dan minta maaf. Kalau selama menjadi ibu, ia tak pernah memberi apa yang Win butuhkan. Entah mimpi atau nyata, tapi pelukan dan pesan ibunya terasa amat sangat nyata. Seolah mereka tak pernah terpisahkan oleh apa-apa. Dan tanpa diduga, nomor judi yang dibeli ibunya untuk Tina tadi ternyata jackpot. 6 angka berhasil diraih secara cuma-cuma. Semuanya ibunya beli berdasar pada catatan terakhir milik Win. Pada hari yang sama, Win juga kembali datang ke rumah untuk menjenguk ibu dan ayahnya sekali lagi. Kotak berisi tabungan yang sudah ia persiapkan beberapa hari yang lalu, akhirnya kini ada di tangan orang tuanya. Walau isinya tak banyak, setidaknya bisa sedikit membantu tabungan mereka yang banyak berkurang karena pengobatan Win sebelumnya. Tahu kalau ayahnya sedang menghidupkan komputer, Win coba berinteraksi dengan sang ayah. Walau Win mencoba terus bercanda dengan ibu dan ayahnya, Win tetap kesulitan untuk menahan air matanya. Walau semalam Win sudah berbicara pada ibunya dalam mimpi, tapi Win akan mengulanginya satu kali lagi. Win berpesan pada ayah ibunya untuk saling jaga satu sama lain. Tidak hanya kesehatan, tapi juga senyum kalian. Ayah, ibu, semasa Win masih hidup, mungkin Win tak pernah bisa memberi apa-apa. Tapi kalau boleh Win pesan, teruslah berbuat baik ayah ibu. Aku tahu semua yang ayah ibu lakukan sudah jauh lebih dari cukup. Rela untuk kecil hanya demi bisa membantu orang miskin yang tidak punya uang untuk beli makan. Setiap harinya selalu hidup sederhana, tapi tak pernah lupa bersedekah. Win memang sudah tidak bersama ayah dan ibu. Tapi Win akan selalu ingat pesan kalian. Miskin harta tidak apa-apa, asalkan kaya dalam berbuat baik. Win juga bilang soal uang yang ada di kotak tadi. Itu adalah uang yang tak akan pernah sebanding dengan semua kasih sayang yang ayah dan ibunya berikan sepanjang hidupnya. Saat itu tangis Win dan ibunya pecah. Saat satu sama lain saling mengucapkan kata rindu dan sadar kalau mereka tak akan pernah bertemu lagi. ไม่เลยครับแม่พ่อภูมิใจในตัวลูกนะวิน วินจะขอเกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่ตลอดไปเลยนะครับ Win boleh lega soal urusan rumah, tapi ia masih punya urusan lain dengan Farah. Kini kuilnya rata dengan tanah. Anehnya, Farah sama sekali tak bersedih. Ia justru bahagia, karena akhirnya ia pernah merasakan momen terbaik dalam hidupnya, karena ada Win yang menemaninya. Win sendiri juga senang. Iya, karena Win pada akhirnya bisa beruntung. Orang tuanya menang jackpot dan jadi kaya raya. Ia tak lagi menjadi beban keluarga.
dan juga menjadi alasan kenapa Farah bisa bahagia. Kesialan itu seolah sudah pergi dari diri Win. Atau mungkin ini doa Win saat ia masih kecil. Iya, Win kecil dulu pernah menangis di dekat kuil Dewi Perahu Emas. Entah datang dari mana, Farah tiba-tiba menghibur dan menenangkan hari Win yang sedang buruk. Dan Win senangnya bukan main. Caranya berbicara dan menenangkannya lah yang menjadi alasan kenapa Win bilang pada Farah kalau ia pasti bisa meyakinkan Tina dengan omongannya. Win tidak asal bicara, tapi karena Win memang pernah mengalaminya. Sejak saat itu, Win selalu datang ke kuil dan berharap wanita itu datang kembali. Win bahkan ingin memberikan CD sebagai hadiah untuknya. Bahkan sejak kecil, Win sudah bilang kalau ia mencintai wanita yang kemarin. Dan wanita itu akhirnya datang. Ya, walaupun datangnya tepat setelah Win sudah tiada. Dengan sedikit tertawa, Farah sebenarnya tak senang kuil yang kini sudah rata dengan tanah. Karena dengan begitu, Win tak akan jadi pengikutnya lagi. Tapi Win justru senang mendengarnya. Karena itu berarti ia bisa menjadi pasangan bagi Sarah. แล้วทำไมถึงได้ไปเกิดอ่ะ Bos, Belum sempat Farah menjawab apa yang Win katakan tadi. Farah dan Win kini harus kembali berpisah. Karena Farah akan kembali reinkarnasi. Farah sempat menolak. Ia merasa sudah ada di rumah yang tepat. Dan rumah itu adalah Win. Sayangnya jika Farah menolak, maka ia harus menunggu satu obat lagi untuk direinkarnasi. Tapi pada akhirnya, Farah mau setelah mendengar jawaban Win. Apakah kita akan bertemu di kehidupan yang lain? Iya. Win mengangguk dan menjawab iya. Dirinya akan mengulang lagi banyak cerita indah antara mereka berdua. Win tidak akan rela merasakan kebahagiaan yang ada hanya dalam satu kehidupan saja. Dan ia akan mengulang semuanya sekali lagi bersama Farah. Dan sebelum Farah pergi, ia berpesan pada Win untuk mencari kotak berharganya yang ada di bawah pohon besok pagi. Win menurutinya, dan kotak itu memanglah sangat berharga. Dan iya, kotak berisi CD pemberian Win kecil itu masih tersimpan rapi dalam kotak kenangan milik Farah, serta tersimpan manis di ruang hati Farah selamanya. Win sudah menunggu datangnya Farah sejak ia kecil. Dan mungkin kali ini, di balik gilirannya, Farah harus menunggu Win untuk reinkarnasi dan memenuhi janjinya. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะ อุ๊ย ค ยินดี รับ เช่นกัน ลูกสาวตัวแสบของผมครับลุงรับ พี่เก่งใจครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยว Dan siapa yang menyangka, Farah dan Win akhirnya berinkarnasi menjadi anak Alisa dan partner kerja Alisa. 9 tahun berpisah, kini mereka bertemu lagi dengan tubuh yang berbeda. Tapi masih dengan cinta yang sama. Kini mereka tak lagi mencari, tapi mereka hanya perlu untuk menunggu saja. Menunggu untuk bisa saling mencintai satu sama lain, menjalin hubungan pernikahan, lalu menua berdua. Kadang, letak indahnya cinta bukan saat sedang bersama, tapi saat kita menunggu kapan waktunya akan kembali berjumpa. Saya Gogon dan segenap tim besar Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, mensubscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sudah sangat bantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang.
Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Ya sekarang tarik nafas, buang. Tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.